Roti berbentuk bunga, lucu banget. Di video kali ini aku mau membuat roti coklat bentuk bunga. Aku memakai metode sponge method. Jadi rasanya itu benar-benar empuk banget. Selamat datang ya di channel Yeni Senjaya. Mula-mula akan dibuat bahan biang terlebih dahulu. Ada terigu, gula pasir, ragi instan, dan air putih. Mula-mula campurkan terigu, ragi, gula. Ketiga bahan ini diaduk dulu kira-kira 1 menit sampai benar-benar tercampur dengan rata. Selanjutnya masukkan air, lalu aduk-aduk lagi hingga airnya ini menyerap ke dalam terigu. Tekstur akhirnya itu akan menjadi sedikit lembek. Nah, hasil akhirnya itu seperti ini. Kemudian tutup dengan plastik wrap, diamkan selama 1-2 jam. Lebih bagus kalau didiamkannya itu selama 2 jam. Biang ini didiamkan saja di dalam suhu ruang. Bahan selanjutnya ada terigu protein tinggi, susu bubuk, ragi instan, kuning telur, susu cair, mentega, serta garam. Ini untuk bahan isi dan olesannya. Campurkan terigu, susu bubuk, ragi instan, aduk bahan-bahan ini hingga tercampur dengan rata. Kemudian buat lubang di tengahnya, masukkan kuning telur, susu cair, aduk-aduk hingga bahan cairnya ini menyerap ke dalam terigu. Ini adalah adonan biang yang tadi sudah didiamkan selama 2 jam. Tuh, hasilnya tuh seperti ini, stretchy banget. Kalau kita ngelihat adonan biangnya seperti ini, udah kerasa deh kalau rotinya itu pasti bakalan empuk. Kemudian, masukkan bahan biang ini ke dalam adonan yang ada terigunya. Ulenin hingga tercampur dengan rata, hingga setengah kalis. Kemudian masukkan mentega dan garam, aduk-aduk dulu. Kemudian supaya lebih gampang, aku akan pindahkan ke bidang yang lebih datar. Ini aku akan ulenin sampai kalis elastis ya. Sampai dengan kalis elastis, kira-kira aku membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Ini akan aku tes dulu. Nah, adonannya ini udah kalis, udah tidak sobek lagi kalau dibentangkan, dan udah ada membran tipisnya kayak gini. Ini artinya udah kalis. Adonan ini akan aku potong-potong, akan aku bagi menjadi 3 bagian. Setelah dibagi 3 sama besar, bulatkan adonan, di rounding seperti ini. Kemudian aku akan ambil satu, sisanya itu ditutup dengan kain. Sebelumnya aku akan mengolesi dulu kertas baking dengan sedikit mentega. Ini aku ambil satu, kemudian aku akan rolling. Rollingnya ini udah aku olesin dengan minyak supaya nggak lengket. Adonan ini akan aku rolling kira-kira menjadi selebar 22 cm diameternya. Kemudian aku letakkan di atas kertas baking.
Lalu aku olesi dengan selai coklat. Olesi selai coklatnya ini sampai merata. Kemudian disisihkan dulu. Ambil lagi adonannya, gilas lagi berbentuk bulat seperti tadi. Kemudian tumpuk. Ini boleh sambil direkatkan, dibantu dengan tangan. Kemudian oleskan lagi selai coklat di atasnya, ditumpuk seperti ini. Nah, ini bisa dibantu sama tangan sambil saling direkatkan dengan adonan bawahnya. Ini yang ketiga, sama seperti tadi, aku rolling seukuran yang tadi. Kemudian ditumpuk lagi. Selanjutnya untuk pembentukannya, taruh gelas di tengahnya. Boleh gelas, boleh mangkuk atau apapun juga yang berbentuk bulat. Kemudian bagi adonan ini menjadi 16 bagian. Dibagi 4 dulu. Kemudian masing-masing dibagi 4 lagi. Jadi adonannya itu terbagi menjadi 16 bagian. Kemudian ambil satu, lilitkan sebanyak 2-3 kali. Sebelahnya juga sama. Kemudian satukan. Pastikan adonan ini dicubit-cubit dengan baik sampai kencang, sampai cubitannya itu benar-benar rapat, supaya nanti saat di proofing atau saat dipanggang tidak terbuka. Ambil 2, lilitkan, lalu satukan. Demikian seterusnya hingga adonannya selesai. Pastikan tertutup dengan baik ya. Nah, kalau udah semua dilakukan, proofing selama 45 menit sampai 1 jam, ditutup dengan kain ya. 45 menit kemudian, ini adonannya sudah mengembang. Saat akan dipanggang, olesi dengan susu cair. Aku mengolesinya dengan susu cair karena menurut aku nanti matangnya itu lebih cantik karena warnanya itu lebih merata. Pastikan semuanya terolesi susu dengan baik. Atasnya, pinggirnya, dan semua bagiannya olesi dengan susu. Siap dipanggang. Panggang di oven bersuhu 180 derajat Celcius selama 30 menit atau sampai matang ya. Setelah matang, langsung oles dengan mentega supaya permukaannya itu lebih shiny dan lebih empuk. Kemudian keluarkan dari loyang. Dan biarkan hingga dingin. Jreng jreng. Tada! Ini dia roti coklat bentuk bunganya. Udah jadi. Saatnya mencicipi. Selamat makan. Lihat kan, aku sobek aja. Seratnya itu panjang banget. Nah, sekarang akan aku belah. Kayak gini teman-teman dalamnya. Wow, stretchy banget. Roti ini benar-benar empuk deh. Karena tadi aku memakai metode sponge method. Untuk tahu video aku selanjutnya, jangan lupa tekan tombol lonceng. Follow juga ya Instagram aku @yenicoy.